Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari tafsir surah Al-Baqarah, yaitu kita melanjutkan tafsir ayat ke 102 dan 103 pada bagian yang kedua ini, yang mana ini masih berbicara tentang kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mempraktekkan sihir, sulap dan mantra, yang mana sudah kita sampaikan tentang latar belakang turunnya ayat ini. Ada beberapa versi riwayat, yaitu diantaranya bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka menuduh bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman dulu itu adalah tidak lepas dari praktek sihir. Jadi itulah tuduhan dari, kalau kita sebut sebagai sebagian sekte ya, daripada orang-orang Yahudi. Mereka menuduh Nabi Sulaiman itu bukan seorang nabi, tetapi enggak muncul ya. Ada trouble mengenainya ya. Sebentar. Jadi mereka menuduh Nabi Sulaiman bukan seorang nabi, tetapi seorang yang ahli dalam bidang sihir. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu ya. Sehingga jemaah sekalian, Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai bantahan terhadap apa yang dilakukan atau yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Nah, ada riwayat lainnya yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pada saat itu ditanya oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tentang berbagai macam hal. Kemudian beliau menyampaikan jawabannya berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka bertanya tentang masalah sihir, maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas kerisauan yang mereka alami, yaitu tentang masalah sihir ini, dan dijawab oleh ayat tersebut, dan mereka tidak bisa membantah ya. Kurang lebih seperti itulah
ayat atau latar belakang turunnya ayat ini, yang ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya fenomena tentang masalah sihir, kemudian juga praktek-praktek, kalau kita sebut sekarang adalah praktek-praktek perdukunan, ini tidak lepas dari kehidupan yang ada di sekitar kita, sejak zaman dulu sampai dengan saat ini, dan mungkin ya Allah alam sampai kapan ya. Oleh karena itulah jamaah sekalian, kita perlu untuk mewaspadai dan berhati-hati dari praktek-praktek ini. Sekarang kita teruskan tentang tafsir dan penjelasan bahwasanya kaum Yahudi membuang kitab Allah. Sebagian pendeta dan ulama mereka yang telah membuang Taurat lantas mengikuti sihir dan sulap pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Sebab setan-setan dahulu mencuri dengar dari langit dan menambahkan kedustaan-kedustaan pada apa yang telah mereka dengar itu. Kemudian mereka mengajarkannya kepada para dukun yang lantas mengajarkannya kepada orang-orang. Sudah kita ilustrasikan bagaimana proses dan usaha setan-setan itu untuk mendapatkan informasi-informasi dari langit ketika Allah Ta'ala menyampaikan tentang dinamika kehidupan kepada para malaikat, didengar, dicuri pendengarannya oleh para setan, dan akhirnya mereka menginformasikan kepada kawan-kawan mereka dari para dukun yang kalau mereka menyampaikan 100 berita, maka 99 kebohongan, mungkin hanya 1% saja yang benar. Mereka mengatakan ini adalah ilmu Sulaiman, kerajaan Sulaiman berdiri dengan hal ini. Maka Allah membantah mereka bahwa Sulaiman tidak melakukan hal itu. Sulaiman tidak mengerjakan sihir, tetapi setanlah yang kafir karena mengikuti sihir, menyusunnya, mengajarkannya kepada manusia dengan tujuan mendatangkan madarat dan menyesatkan, serta menisbatkannya kepada Sulaiman secara dusta dan mengingkari tentang kenabiannya. Mereka mengajari orang-orang apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Keduanya adalah manusia yang soleh dan taat. Orang-orang menyebut mereka malaikat karena keserupaan watak sikap mereka dengan malaikat. Bahkan Hasan al-Basri membaca ayat tersebut bukan malaka ini, tapi malika ini, yang berarti dua raja, karena memiliki kemiripan seperti raja dan perangai yang dipatuhi oleh mereka perkataannya. Memang ada perbedaan pendapat tentang Harut dan Marut, apakah dua orang ini malaikat ataukah manusia. Tetapi yang jelas pada saat Allah Ta'ala menurunkan kepada dua malaikat ini bukan untuk keburukan. Jadi dua malaikat ini mengajari manusia sihir itu yang banyak tekniknya yang aneh di zaman mereka, supaya mereka dapat membedakan antara sihir dan mukjizat, dan supaya mereka tahu bahwa orang-orang, yaitu tukang sihir yang mengaku diri mereka nabi secara dusta, sebenarnya adalah ahli sihir, bukan nabi. Kedua orang ini mempelajari sihir melalui ilham, tanpa guru, dan inilah yang dimaksud dengan al-inzal atau penurunan yang disebutkan dalam ayat 102. Apa yang diturunkan kepada mereka berdua adalah jenis sihir, tetapi bukan sihir itu sendiri. Mereka mengajarkan informasi tentang sihir itu bukan untuk dipraktekkan dan disalahgunakan ya,
Tetapi mereka memberi peringatan terlebih dahulu. Setiap orang yang mereka ajari pasti diberitahu, kami hanyalah cobaan dan ujian dari Allah. Maka janganlah kau mengerjakan sihir, dan janganlah meyakini bahwa ia dapat memberi pengaruh. Jika tidak, kamu menjadi kafir. Tetapi jika kamu mempelajarinya untuk mengajarkannya saja tanpa meyakini hakikatnya dan tidak mempercayai bahwa ia dapat memberi pengaruh, maka tidak ada bahayanya. Kedua malaikat itu berkata demikian demi menjaga baiknya keyakinan orang-orang terhadap mereka. Maka orang-orang pun mempelajari dari dua malaikat ini apa yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian antara suami dan istrinya, atau apa yang tergolong penyamaran atau kamuflase seperti tipu daya, tiupan pada simpul tali, efek nafas dan sarana-sarana lainnya yang biasanya bisa menimbulkan perceraian. Inilah cobaan yang berat yang diberikan pada saat itu oleh Allah Ta'ala. Datangnya dua malaikat, atau yang sebagian pendapat menurut Hasan al-Basri tadi adalah dua raja ini yang mengajarkan sihir bukan untuk dipraktekkan disalahgunakan, tetapi sebagai cobaan saja. Bagi yang mempraktekkan itulah yang nantinya akan berdampak kepada kekafiran. Ini kita lewati ya untuk paragraf awal ini karena supaya tidak membingungkan ya. Langsung kepada poin ini. Sihir melalui tabiatnya atau dengan potensi dirinya sendiri sebenarnya tidak dapat memberi efek. Tidak akan terjadi madarat darinya kecuali atas kehendak Allah. Ini yang saya berikan penekanan, ada ini ya, huruf tebal ini ya, supaya keyakinan kita kepada segala yang terjadi itu kita nisbatkan kepada Allah Ta'ala, bukan kepada sihirnya atau bukan kepada pelakunya, bukan kepada orang yang berbuat jahat, tetapi semua itu tidak lepas dari izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir tidak lebih dari sekedar sebab lahiriah semata. Apabila seseorang mengalami madarat akibat suatu perbuatan tukang sihir, hal itu terjadi atas izin Allah. Dengan demikian, sihir tidak lebih dari sekedar sarana atau sebab yang ada kalanya akibatnya bergandengan dengannya apabila Allah menghendaki. Jadi Allah lah yang mengadakan akibat ketika terjadi sebabnya. Hasan al-Basri berkata, jika Allah berkehendak melindungi seseorang, niscaya sihir tidak dapat mendatangkan madarat kepadanya. Tetapi jika Allah berkehendak untuk tidak melindunginya, tentu sihir akan membahayakan dirinya. Jadi tidak lepas dari izin Allah. Ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a. Tidak ada satupun yang terjadi berupa musibah, apakah di bumi atau pada diri kalian, kecuali sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi. Semuanya tidak lepas dari izin dan kehendak masyiatillah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mempelajari sihir dan mengerjakannya, berarti ia mempelajari sesuatu yang memberi madarat kepada dirinya dan tidak bermanfaat. Sebab sihir adalah sarana untuk mendatangkan madarat kepada orang lain, juga karena ia bermaksud jahat sehingga orang lain pun membencinya. Allah akan menghukumnya di akhirat karena ia mendatangkan madarat kepada orang lain dan merusak maslahat. Setiap orang akan dibalas setimpal dengan perbuatannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan itu sesuai dengan al-jaza. Al-jaza adalah balasan ya. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan kita. Demi Allah, kaum Yahudi sudah tahu bahwa
barang siapa meninggalkan kitab Allah, mengabaikan pokok-pokok agama dan hukum-hukum syariat yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, dan menukarnya dengan buku-buku sihir, maka di akhirat kelak dia tidak mendapat apa-apa selain azab yang pedih, sebab dia telah melanggar hukum Taurat yang melarang mempelajari sihir dan menetapkan hukuman orang yang mengikuti jin dan setan serta dukun seperti hukuman bagi para penyembah berhala. Jadi ada kemiripan di sini antara apa yang ada dalam ajaran kitab Taurat, yaitu yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya, karena itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang Bani Israel melakukan penyimpangan, ya, mereka mendistorsi, merubah isi kitab Taurat yang sebenarnya menjadi hal-hal yang sesuai dengan yang mereka inginkan, ya. Amat jahatlah perbuatan mereka menjual diri dengan mempelajari sihir sebagai ganti Taurat. Mereka orang-orang yang bodoh tidak benar-benar mengetahui keharaman sihir, sebab mereka tidak berbuat sesuai dengan pengetahuan yang benar. Mereka hanya mencukupkan diri dengan pengetahuan yang samar-samar yang tidak ada dampaknya dalam jiwa. Sekiranya kaum Yahudi itu benar-benar beriman kepada Taurat yang di dalamnya terdapat berita kedatangan Nabi akhir zaman, berita beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Al-Quran, meninggalkan buku sihir dan sulap, serta bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, niscaya mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah sebagai ganjaran atas amal-amal soleh mereka. Jadi jemaah sekalian, kaum Yahudi yang sebelumnya mereka tinggal di Baitul Maqdis dan negeri Palestina, kemudian mereka terusir. Di antara tujuannya mereka datang ke Madinah karena menurut informasi yang ada dalam kitab-kitab Taurat yang mereka baca, bahwasanya Nabi akhir zaman itu datang dari negeri Arab, dari tanah Hijaz, dari Mekah dan Madinah. Jadi mereka berbondong-bondong untuk berpindah dari negeri asal mereka menuju ke Madinah dalam rangka untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Itu sebenarnya diantara tujuan utama mereka datang ke Madinah ini. Sebelum kaum muslimin muhajirin datang dari Mekah, mereka sudah berdiam diri di Madinah itu kurang lebih 100 tahunan. Jadi sudah lama mereka berdomisili di sana. Nah, ternyata pada saat mereka mengetahui Rasul atau Nabi akhir zaman ini bukan dari garis keturunan Israel ataupun Nabi Yakub, tetapi dari garis keturunan Nabi Ismail, maka mereka tidak mau menerima kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itulah ketidakjujuran yang dialami atau yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan yang lainnya, ya. Berikutnya jemaah sekalian tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Sihir asalnya adalah penyamaran dengan tipu daya dan permainan khayalan. Artinya, tukang sihir ini melakukan beberapa hal sehingga orang yang disihir membayangkan hal-hal tersebut berbeda dengan kenyataannya. Seperti orang yang melihat fata morgana dari kejauhan, sehingga terbayang olehnya bahwa itu adalah air. Atau seperti orang yang naik kapal yang melaju dengan kencang, sehingga terbayang olehnya bahwa pepohonan dan gunung-gunung yang dilihatnya ikut melaju bersamanya. Dalam Al-Quran, sihir disebutkan di banyak tempat, terutama dalam kitab-kitab, dalam kisah, ya. Dalam kisah Nabi Musa dan Fir'aun, Al-Quran mensifati sihir itu sebagai tipuan dan permainan mata
sehingga orang yang melihatnya menganggap sesuatu yang tidak nyata sebagai sesuatu yang nyata. Allah Ta'ala menyampaikan kisah-kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun dalam banyak ayat, di antaranya surat Toha ayat 66 ini, yang artinya terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Jadi seolah-olah tali-tali yang dilemparkan oleh para tukang sihirnya Fir'aun itu merayap seperti ular ini. Kemudian ayat lainnya Al-A'raf 116, maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar atau menakjubkan. Yang nanti ada penjelasannya tentang jenis sihir yang dilakukan oleh tukang sihirnya Fir'aun ini, yang pada akhirnya dalam cerita para tukang sihirnya Fir'aun menyerah kepada Nabi Musa dan akhirnya mereka beriman, yang dengan itulah mereka akhirnya dihukum oleh Fir'aun, mereka dihukum bunuh, dan pada akhirnya mereka semua masuk surga. Mereka pagi harinya masih kafir, siangnya juga demikian, sore harinya mereka dibunuh dan mereka dimasukkan surga Allah Ta'ala. Jadi mereka husnul khotimah. Malik dan Abu Dawud meriwayatkan dari Buraidah, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna minal bayani sihra, sesungguhnya sebagian dari penjelasan, kefasihan itu mengandung daya tarik seperti sihir. Jadi kadang-kadang ucapan yang begitu mempesona, retorika yang sangat menarik itu bisa mensihir, menjadikan orang lalai terpesona dengan retorika penjelasan yang bagus tersebut. Wa inna minal ilmi jahla, sesungguhnya di antara pengetahuan atau ilmu itu merupakan ketidaktahuan. Ada penjelasan dari hadis ini adalah bahwa ada sebagian dari ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh seseorang yang seolah-olah dia mengetahui apapun, tetapi di baliknya itu ada ketidaktahuan. Jadi ada orang-orang tertentu yang sok tahu dengan segala informasi, padahal dia hanya mengetahui sebagian, seolah-olah dia mengetahui semuanya. Nah, itu sesuatu yang diperingatkan di dalam hadis ini. Di balik ilmu tersebut ada sesuatu yang dia sebenarnya tidak tahu, tetapi dia menyampaikan dengan tanpa ilmu. Wa inna minasyairi hikmah ataupun hikaman, ya. Sebagian dari syair itu mengandung hikmah ataupun pelajaran dan nasihat. Wa inna minal qawli ayalan, dan sebagian perkataan mengandung tanggungan. Apa maknanya? Sebagian dari perkataan, informasi, berita yang kita dengar ataupun yang kita dapatkan itu tanggungan, artinya adalah amanah. Jadi kita diperingatkan jangan terlalu sok kepo dengan informasi, karena kalau kita mendengar informasi apapun itu sebagai amanah atau tanggungan yang bisa jadi itu merupakan rahasia. Kalau kita tidak bisa menyimpan rahasia dan kita sampaikan kepada orang lain, maka nanti ada unsur ghibahnya, ada unsur namimahnya, ada unsur ngerasani, dan juga adu domba, yang itu konsekuensinya berat. Nah, itulah tanggungan, ya. Orang yang mendapat informasi tentang suatu hal itu menjadi amanah, tanggungan, ya, dari orang lain yang harus dia pegang teguh, ya, tidak disampaikan dengan diobral kepada orang lain. Nah, jemaah sekalian, apakah sihir itu nyata atau tidak? Nah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jumhur ulama atau mayoritas berpendapat bahwa sihir itu nyata. Bersamaan dengannya Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Dengan sihir itu jiwa manusia mampu memberi pengaruh terhadap dunia anasir atau dunia perubahan, baik tanpa maupun dengan faktor
pembantu, misalnya bintang-bintang di langit. Mereka memandang bahwa jiwa-jiwa penyihir ada 3 peringkat. Pertama, jiwa yang memberi pengaruh dengan kemauan semata, tanpa alat maupun faktor pembantu. Yang kedua, jiwa yang memberi pengaruh dengan dukungan faktor pembantu, misalnya kedudukan bintang ataupun anasir, yaitu air, hawa, udara, tanah, dan api, atau karakter khusus bilangan ataupun angka. Tiap-tiap huruf abjad punya nomor tertentu, sehingga kalau kita lihat kertas-kertas media-media tertentu yang dijadikan sebagai anasir ataupun sesuatu yang bisa mempengaruhi, yang disebut dengan jimat, itu kadang-kadang berupa huruf-huruf hijaiyah ataupun ayat-ayat Al-Quran yang dipisah-pisah ataupun dibolak-balik susunan katanya. Ada yang berbentuk sungsang dan sebagainya, ataupun rumus-rumus tertentu ya. Nah, itulah yang dijadikan media oleh mereka untuk mempengaruhi. Yang ketiga, jiwa yang memberi pengaruh terhadap daya khayal. Nah, caranya seseorang memilih sebuah daya khayal, mengisinya dengan berbagai macam khayalan dan fantasi, kemudian merefleksikannya ke indera para penonton dengan kekuatan jiwanya yang mampu memberi efek sehingga para penonton melihat seakan-akan ada sesuatu yang nyata, padahal sebenarnya sesuatu tersebut tidak ada. Peringkat-peringkat ini dicapai dengan latihan dan dengan menghambakan diri kepada bintang-bintang dan setan-setan dengan bermacam-macam pengagungan dan penyembahan, dari yang faktor yang biasa sampai yang luar biasa. Yang biasa itu misalnya ya memberikan ya semacam sesajen, makanan ataupun minuman yang disukai oleh setan dan jin, ataupun dengan media misalnya minyak wangi tertentu. Mereka kelompok jin suka dengan bau-bau minyak tertentu, jadi suka dengan minyak-minyak yang berbau khusus, yang berbau khas. Nah, ataupun berupa telur, ataukah ayam, ataukah kambing, ataukah sapi, ataukah kerbau, atau hanya kepalanya saja, sehingga kadang-kadang untuk membangun sebuah bangunan, apakah berupa jembatan ataukah gedung, itu harus ada kepala kerbau misalnya yang ditanam di pondasinya misalnya, ataukah harus dilemparkan ke pantai selatan sana misalnya. Itu hal tertentu yang menjadi syarat bagi kelompok setan dan jin yang bekerja sama dengan orang-orang yang ahli dalam bidang sihir itu. Oleh sebab itu perbuatan ini adalah penyembahan kepada selain Allah, dan penyembahan kepada selain Allah adalah berbentuk bentuk kekafiran. Karena itu sihir adalah perbuatan yang mengandung unsur kekafiran yang harus kita waspadai ya. Nah, itu pendapat dari mayoritas ulama. Adapun kelompok Mu'tazilah dan sebagian ulama ahlu sunnah berpendapat bahwa sihir itu tidak nyata. Ia hanyalah tipuan, penyamaran dan imajinasi. Dalam hal ini sihir bermacam-macam, antara lain berbagai imajinasi yang penampilan luarnya berbeda dengan kenyataannya. Contohnya trik yang dilakukan sebagian pesulap, seperti memperlihatkan kepada Anda bahwa dia menyembelih seekor burung, lalu ia memperlihatkan burung itu sekali lagi dan ternyata kali ini burung itu bisa terbang. Hal ini terjadi karena gerakan tangannya sangat cepat. Dia sebetulnya membawa 2 ekor burung, salah satunya sudah disembelih dan kini disembunyikan, sedang yang kedua adalah burung yang
diperlihatkan sihir yang dilakukan para tukang sihir Fir'aun ini termasuk jenis ini yang tadi saya sampaikan ya. Bahwasanya para sejarawan menuturkan bahwa para tukang sihir Fir'aun memakai air raksa guna membuat tali dan tongkat terlihat seperti ular, sehingga terbayang oleh orang-orang yang melihatnya seolah-olah tali dan tongkat tersebut merayap-rayap. Allah Ta'ala berfirman yang artinya maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Caranya adalah dengan memanaskan air raksa dengan api yang diletakkan di dalam lubang atau terowongan sehingga air raksa tersebut memuai karena suhu yang memanas. Ini sebagian pendapat dari ahli sejarah ya. Dan ini menjadi bukti ataupun dasar bagi kelompok yang mengatakan sihir itu tidak nyata. Nah, sedangkan poin B klaim bahwa dirinya mendapat berita dari jin dan setan, padahal ia bersekongkol dengan sejumlah orang yang telah ia siapkan sebagai pengumpul berita, dan bahwa jin dan setan itu tunduk kepadanya karena sudah dibacakannya mantra. Mantra ini ibarat menu ya, yang bisa menyenangkan setan dan jin tersebut, sehingga dengan itulah imbalannya mereka memberikan bantuan kepada manusia ini. Cara ini yang dilakukan para peramal Arab di zaman jahiliyah. Dulu mereka menugaskan sejumlah orang untuk mencari tahu rahasia-rahasia orang, sehingga ketika orang-orang yang bersangkutan datang, maka peramal ini memberitahu kepada mereka akan rahasia-rahasia tersebut, sehingga mereka percaya bahwa setan memberitahu si peramal tentang hal-hal yang gaib. Jadi bisa jadi modusnya seperti itu ya. Atau juga bisa jadi karena kita ini sama sekalian memiliki korin ya. Ma minkum min ahadin illa waqad wukila ilahi qarinu, tidak ada salah seorang pun di antara kalian kecuali didampingi oleh pendampingnya. Masing-masing kita punya pendamping yang disebut jin korin ya, jin yang bisa mendampingi dan mengetahui tentang aktivitas, kebiasaan ataupun perilaku kita. Nah, kemudian para tukang ramal atau tukang sihir, para dukun itu juga memiliki khodam, para pembantu dari kalangan jin, dan mereka ada komunikasi antara para pembantunya dengan korin-korin tersebut yang mendampingi orang-orang. Nah, informasi itulah yang diolah sedemikian rupa sehingga seolah-olah mereka mengetahui hal yang gaib yang belum ataupun yang dilakukan oleh seseorang yang mereka tidak hadir di situ ya. Nah, itu tipuan yang mereka lakukan. Poin C yang melakukan adu domba, fitnah dan perusakan dengan cara yang lembut dan tersembunyi untuk mengadu manusia satu sama lainnya. Ibnu Khaldun memadukan kedua pendapat ini. Pihak yang mengatakan sihir itu nyata memandang kepada dua peringkat pertama, sedangkan pihak yang mengatakan sihir itu tidak nyata memandang kepada peringkat yang ketiga ya. Ala kulli hal jamaah sekalian, di antara dua pendapat ini masing-masing ada benarnya, ada juga masukan kritikannya, tetapi yang jelas bahwasanya kita perlu mewaspadai tentang sihir ini karena baginda Rasulullah SAW juga pernah tertimpa sihir ini ya. Jadi sudah kita ceritakan tentang komunitas orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Mereka sangat ingin mencelakai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya mereka lakukan? Mereka menghalalkan segala cara. Ada yang berusaha untuk menimpakan batu besar kepada Rasulullah SAW. Ada yang berusaha untuk meracuni beliau dengan memberikan daging. Kemudian beliau akhirnya bisa selamat, tetapi unsur racunnya itu yang menjadikan beliau sakit sampai pada akhir hayat beliau. Di antara pendapat menyebutkan itu akibat dulunya pernah memakan daging yang beracun itu. Nah, kemudian mereka menggunakan cara sihir ini. Jadi orang-orang Yahudi mencari
siapa yang mampu melakukan sihir kepada Muhammad, maka mereka datang kepada satu komunitas, satu kaum yang terkenal memiliki kemampuan dalam bidang sihir. Namanya Bani Zuraik. Ada di Madinah, Bani Zuraik ini. Nah, mereka mencari siapa yang sanggup mensihir Muhammad. Tentunya bicara orang yang ahli. Maka ketemulah tukang sihir yang ada pada satu keluarga. Satu keluarga ini punya keahlian dalam bidang sihir. Bapaknya namanya Al-A'sam. Kemudian dia punya anak-anak perempuan yang ahli dalam bidang sihir dan juga anak laki-laki yang namanya Labid. Nah, jadi tukang sihir ini bernama Labid bin Al-A'sam. Mereka datang kepada Labid bin Al-A'sam. Dan uniknya jemaah sekalian, Labid bin Al-A'sam ini orang yang miskin. Secara ekonomi dia fakir. Ini kan aneh ya. Dia ahli dalam bidang sihir tapi miskin. Kalau seandainya logika manusia, dia mampu dengan sihirnya itu mendatangkan kekayaan, pasti dia kaya raya. Tapi ternyata faktanya dia miskin. Sehingga ketika orang-orang Yahudi datang, maukah kamu mensihir Muhammad? Terus dia bertanya, berapa imbalannya? Imbalannya tidak besar. Imbalannya hanya 3 dinar. Ini kecil ya. Walaupun dinar itu emas ya, tapi kan kalau hanya 3 dinar itu kan kecil. 1 dinar itu kurang lebih, kalau kita kuruskan itu 4 gram emas. Kalau kita kalikan, kali 3 kan hanya sedikit lah ya. Tapi dia karena butuh uang, dia lakukan. Tidak ada motif yang lain untuk Labid ini ya. Yang benci itu orang-orang Yahudi sana, dia itu melakukannya untuk uang. Maka dia berupaya bagaimana caranya supaya ada media. Jadi kita sebutkan di antara cara-cara untuk mensihir perlu adanya media yang melekat pada diri objek yang akan disihir. Apa media yang bisa digunakan untuk mensihir Nabi Muhammad itu? Maka dia bekerja sama dengan seorang anak Yahudi yang menjadi pembantunya Rasulullah. Ini juga unik ya. Nabi Muhammad itu punya pembantu anak kecil yang bernama Abdul Quddus. Jadi anak kecil ini Yahudi agamanya. Nah, anak kecil ini dipengaruhi oleh Labid bin Al-A'sam supaya mengambil bekas sisir Rasulullah yang biasa beliau pakai untuk menyisir rambut beliau dan terbuang. Hanya diambillah sisir tersebut dan di situ masih ada bekas-bekas rambut Rasulullah SAW. Akhirnya itulah dimanfaatkan oleh Labid ini menjadi simpul-simpul. Rambutnya diikat-ikat menjadi 11 ikatan. Dan akhirnya ditaruh di dalam sebuah sumur di kampungnya, di kaumnya itu. Ketika Rasulullah SAW datang dari Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, itulah beliau pulang ke Madinah dan merasakan sesuatu pengaruh dalam dirinya. Beliau merasa pusing dan terlilit, perutnya itu seperti ususnya terlilit, sakit ya, dan beliau merasakan pernah melakukan sesuatu. Nah, punten dalam hal ini beliau merasa seperti pernah mendatangi istrinya, tapi sebenarnya tidak. Jadi seolah-olah melakukan sesuatu padahal belum melakukannya. Sehingga Aisyah bingung, ada apa dengan Rasulullah ini? Dan beliau mendapatkan cobaan itu tidak sebentar. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, bahkan ada yang mengatakan sampai 1 tahun. Tapi yang banyak itu mengatakan sampai 6 bulan. Coba ya kita renungkan. Seorang Rasulullah yang manusia yang luar biasa, manusia terbaik, tapi mendapat cobaan sihir ini, disihir oleh seorang Yahudi ini dalam waktu yang sangat lama. Akhirnya beliau antara tidur dan tidak, antara sadar dan tidak itu didatangi oleh 2 malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala. Satu malaikat duduk di atas kepala beliau, satu duduk di bawah kaki beliau, dan mereka saling dialog. Ada apa dengan orang ini? Maka dijawab, dia tersihir.
Siapa yang mensihirnya? Itu seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Terus apa media sihirnya? Yaitu rambut yang diikat, dimasukkan ke dalam sumur. Nama sumurnya itu adalah sumur Dzarwan. Nah, ini informasi ya. Akhirnya ketika beliau sadar, terbangun, informasi ini ditangkap, beliau sadari ini adalah semacam wahyu dari Allah Ta'ala lewat dua malaikat ini. Akhirnya beliau mengutus kepada Ali bin Abi Thalib dan Ammar bin Yasir untuk mendatangi suku Zurek tadi dan mendatangi sumurnya, mencari bukhulnya, jimat yang dijadikan sebagai media untuk mensihir Rasulullah itu. Nah, sumurnya ini jamaah sekalian warnanya aneh, warnanya pucat seperti campuran air henna, itu yang pokoknya aneh. Sedangkan pohon-pohon kurma yang di sekitar Bani Zurek itu seperti kepala-kepala setan bentuk-bentuknya itu. Jadi memang serem komunitas atau kaum yang ada di situ ya, lingkungannya serem. Akhirnya diambillah bukhul tersebut, jimat itu kemudian diberikan kepada Rasulullah dan beliau membacakan dua surat, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq itu jumlahnya 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Jadi totalnya 11 ayat. Setiap kali beliau membacakan satu ayat, maka satu simpul terlepas. Ayat yang kedua dibaca, simpul kedua terlepas sampai akhir An-Nas minal jinnati wan nas, maka terlepas semua 11 simpul dan beliau akhirnya menjadi tersadar seperti orang yang baru kena belenggu yang berat. Jadi beliau sehat walafiat, bisa seperti sedia kala. Nah, itulah. Kemudian apa yang dilakukan beliau? Karena tahu ya, Labid bin Al-A'sam adalah pelakunya. Beliau ini juga pelajaran bagi kita ya, orang yang sangat sabar. Beliau tidak dendam, tidak benci, tidak balas dendam kepada pelakunya ini. Aisyah memberikan saran, ya Rasulullah, bakar saja sumurnya karena ini telah menjadi media. Kata Nabi, enggak perlu, ini menjadi pro kontra, dan ditutup sumur tersebut supaya enggak dimanfaatkan. Kemudian anak tadi, pembantu itu juga terdeteksi. Pembantu yang Yahudi ini yang membantu Labid, Nabi tidak marah kepadanya. Bahkan ketika Abdul Qudus ini sakit, itu didatangi ke rumahnya, kemudian ditanya kabarnya dan diajak masuk Islam. Kemudian si anak ini ngelirik kepada ayahnya, apakah boleh masuk Islam? Kemudian ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim. Jadi rupanya ini jadi pelajaran ya, ada mungkin hubungan yang baik antara Nabi dengan Yahudi ini, sehingga ketika Nabi mendakwahkan kepada anak kecil pembantunya Yahudi untuk masuk Islam, ayahnya tidak keberatan. Silakan kamu ikuti apa yang diperintahkan Abul Qasim. Abul Qasim itu nama Nabi Muhammad ya, panggilannya. Maka anak kecil ini mengatakan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Tidak lama ketika anak kecil mengatakan dua kalimat syahadat, dia akhirnya meninggal dunia. Jadi dia meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Nabi mengatakan alhamdulillah yang telah memberikan hidayah pada anak kecil ini dan menyelamatkan dari api neraka. Itulah jemaah sekalian kisah bagaimana Nabi disihir oleh seorang penyihir Yahudi. Pelajarannya adalah beliau orang yang sangat taat, yang terbaik di antara umat manusia yang lainnya, masih terkena dampak-dampak dari sihir. Apalagi kita, maka harus kita proteksi. Bagaimana caranya? Ada doa yang insya Allah kita semua sudah hafal. Kalau kita kena pengaruh sihir atau apapun untuk proteksi juga bisa. Kita baca pagi, boleh, sore juga boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita baca sebanyak 100 kali. Pagi 100, sore 100, alhamdulillah. Kalau nggak bisa 100, paling tidak 10 kali. Insya Allah itu akan bisa memproteksi kita. Kalau kita tidak diganggu, enak. Tapi kalau kita sedang terganggu oleh sihir, itu berat ya. Ada cerita kawan saya yang meruqyah seorang hafizah.
Jadi seorang hafidhah itu juga ada yang kena kemasukan jin. Jinnya juga hafal Quran ya. Dia seorang hafidhah, hafal Quran 30 juz, jin yang masuk dalam dirinya juga hafal 30 juz. Nah, sama sekalian tadi saya lupa ya, Lapid bin Al-Asam walaupun agamanya Yahudi tadi itu hafal Quran loh ya. Luar biasa, dia pura-pura menghafal supaya tidak terdeteksi keyahudiannya. Jadi dia hafal Quran, namun jahat seperti itu ya. Jadi agamanya tetap Yahudi, namun dia hafal Quran. Jadi cerita kawan saya tadi, seorang hafidhah ini termasuki oleh jin dan jinnya hafal Quran juga. Ketika diruqyah, jinnya nggak mau keluar, dia mendampingi karena suka. Dia suka murojaah, suka baca, itu jinnya juga ikut menghafal, ikut murojaah seperti orang ini. Tapi tetap dipaksa, nggak boleh. Kalau kamu nggak boleh, walaupun kamu suka kepada dia, tempatmu bukan di tubuh manusia, tempatmu di luar sana. Maka ketika diruqyah dan ada proses penyembuhan, dia membaca kalimat tahlil tadi. Kalau kita kan kalau nggak terganggu kan gampang ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bacakan berapa, nggak sampai 1 menit ya. Tapi ini si hafidhah ini ketika dia dalam proses ruqyah tersebut membaca dari habis subuh sampai menjelang zuhur itu baru selesai 100 kali. Karena berat lidahnya ya, digandoli, diganggu oleh jinnya yang tidak mau keluar itu. Nah itulah beratnya orang yang terkena gangguan ya. Jadi itu sama sekalian kita perlu memproteksi diri kita supaya tidak diganggu dengan apa ya? Dengan banyak baca Quran, dengan zikir dan dengan asmaul husna, dengan sifat-sifat yang baik, kalimat-kalimat thayyibat. Semoga kita semuanya selamat, sehat walafiat dari segala gangguan sihir ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menjaga iman kita dan keluarga kita. Kemudian kita insya Allah mudah-mudahan mendapatkan husnul khotimah. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.